Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ada yang nggak sekolah? Enggak, Bu. Hadir semua ya. Nggak ada yang nggak sekolah, semua sehat, semua senang belajar hari ini? Senang, Bu. Oke, sebelum belajar, seperti kebiasaan kita harus berdoa dulu ya. Sebelum berdoa, kita bernyanyi apa? Tangan ke atas ya. 1, 2, 3 ya. Tangan ke atas, Menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. lumbu-lumbu, Tangan digulung. Ular meringkat di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera strip. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oke, siapa yang memimpin doa hari ini? Eben ya. Ayo. Oke, kita akan mulai pelajaran kita, tapi sebelumnya hadir semua kan? Biar kita nyaman belajar, coba dulu cek bajunya, tempat duduknya, mejanya, buat dulu senyaman mungkin, harus bersih, posisi kursinya dibaguskan, jangan mereng-mereng. Nanti badannya sakit ya kan? Rapikan kursinya, atur jaraknya, biar nyaman untuk belajar. Nah, masih ingat disiplin positif kita kan? Ibu harap semua menaati disiplin positif kita supaya proses pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar. Ayo sama-sama lu bacakan disiplin positifnya. Oh, salah satu aja kalau enggak, Eben aja yuk. Saling menghormati. Kuat suaranya Ben, disiplin positif kelas 5 gitulah. Disiplin Positif. kelas 5. Saling menghormati. Ya, saling menghormati. Diingat ya, saling menghormati. Kemudian menjaga kebersihan. Patuhi aturan dan jujur. Patuhi aturan dan jujur. Jadi didengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya, dipatuhi supaya semuanya berjalan dengan lancar. Oke, sekarang kita menyanyikan lagu wajib dulu yuk. Lagunya lagu apa? Garuda Pancasila. Semua bangkit berdiri, nyanyikan dengan semangat ya. Nyanyikan dengan semangat. Ayo. Garuda Pancasila, 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, aturan pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur swandosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju,
Buat tepuk tangan untuk kita semua, yuk. Silahkan duduk. Nah, kita akan belajar. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang ekosistem, ya kan? Oke. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang ekosistem, ya kan Tessa Pino, ya kan? Minggu lalu kita sudah belajar ekosistem. Hari ini kita belajar tentang rantai makanan yang ada di ekosistem, ya kan? Nah, Ibu tanya dulu. Kalian sarapan tadi? Sarapan, Bu. Ada yang tidak sarapan? Ada, Bu. Siapa yang nggak sarapan? Pantasan lemas si Pino dan Tessa ini. Rizal juga nggak sarapan. Nah, besok-besok harus sarapan sebelum sekolah ya. Kenapa kita perlu sarapan? Kenapa kita perlu makan? Supaya, ada yang tahu? Iya, supaya ada energi. Pino tahu, tapi dia nggak makan. Supaya ada energi untuk belajar. Supaya belajarnya fokus. Supaya pelajarannya dapat diikuti dengan lancar, dengan baik, ya kan? Nah, demikian juga bukan hanya kita yang membutuhkan makanan. Tapi semua makhluk hidup membutuhkan makanan, termasuk hewan-hewan, tumbuhan, semuanya membutuhkan makanan. Jadi, kita makan supaya kita mendapatkan energi dan kita bisa melanjutkan aktivitas kita, bisa melanjutkan kehidupan kita. Begitu kan? Ya kan? Nah, hari ini tadi Bu bilang kita belajar tentang apa? Rantai. Belajar tentang apa? Rantai makanan. Tentang rantai makanan. Siap kalian belajar rantai makanan? Siap. Nah, dari pembelajaran hari ini, Bu harap kalian mampu mengetahui apa itu rantai makanan. Kemudian Ibu harap juga kalian mampu menentukan peran makhluk hidup yang ada di dalam rantai makanan. Ada nanti yang jadi produsen, konsumen, ada yang pengurai. Ibu harap kalian nanti dapat mengerti dan mengikuti pelajarannya dengan baik ya. Kemudian yang ketiga, Ibu harap kalian mampu membuat rantai makanan yang ada di lingkungan sekitar kita. Misalkan yang ada di ladang kita, yang ada di kebun kita, yang ada di sawah atau di kolam. Ibu harap kalian mampu nanti menyusun rantai makanannya. Oke? Nah, sebelumnya kita akan menyaksikan video dulu. Disimak videonya ya. Disimak, diperhatikan. Supaya nanti pas Ibu menjelaskan, kalian lebih mudah mengerti. Perhatikan semua ya. Hai, aku Gigi, seekor pemilik. Aku akan mengajak kalian melihat rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sang makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanan. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivore, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut
disebut karnivora. Seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora. Seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan cari peran mereka dalam bermain makanan ya. Sampai jumpa lagi. Oke, demikian video tentang rantai makanan. Sudah mulai memahami? Sudah mulai memahami? Nah, biar makin paham, Ibu akan menjelaskan ya. Ibu akan menjelaskan rantai makanan itu sendiri. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, coba dulu tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Halo, halo anakku, apa kabar? Baik. Halo, halo anakku, apa kabar? Baik. Anakku yang baik, siapkah kau belajar? Kalau siap belajar, ucap siap. Siap. Kalau siap belajar, ucap hore. Hore. Kalau siap belajar, ucap Oke. mantap. Mantap. Siap belajar? Siap. Oke, sebentar ya. Nah, ini bisa kalian baca kan? Bisa dibaca? Nah, rantai makanan ada produsen, ada konsumen, dan ada pengurai. Nah, coba perhatikan di sini. Tadi di video dijelaskan tumbuhan itu sebagai produsen, hewan itu sebagai konsumen, dan ada pengurai, biasanya bakteri atau jamur. Nah, nampak kalian gambar ini? Nampak ini gambar lebah, pohon, ular, rumput laut, ikan paus, alga, monyet. Ini kuda laut, ini apa? Ini zooplankton, ini kaktus, ini rumput laut, ini burung, kemudian kura-kura, jamur, ubur-ubur. Nah, sekarang di sini ada produsen, ada konsumen, ada pengurai. Menurut anak-anak Ibu semua, dari video yang kita perhatikan tadi, yang manakah yang dari gambar-gambar berikut ini yang termasuk produsen? Pohon, benar. Apalagi? Kaktus. Rumput laut, alga. Ya. Kemudian yang manakah yang termasuk konsumen? Dari sebelah sini ya, biar dapat semua. Ini lebah termasuk konsumen. Termasuk konsumen Joshua. Termasuk. Ini apa ini? Ular. Ini ular termasuk apa? Joshua. Konsumen. Paus termasuk. Kemudian apa lagi yang termasuk konsumen? Ini gambar apa ini? Monyet termasuk konsumen. Ini kuda laut termasuk. Harimau termasuk apa? Apa lagi? Kaktus tadi udah produsen ya. Cacing? Pengurai. Ikan? Konsumen. Burung elang? Kura-kura? Ini apa ini? Ubur-ubur termasuk apa? Konsumen. Jamur termasuk?
Pengurai. Coba kita periksa jawabannya. Benar? Coba dulu lihat semua ke depan. Benar yang kalian jawab tadi? Apa yang menjadi produsen, apa yang menjadi konsumen, dan apa yang menjadi pengurai. Benar yang kalian jawab tadi? Benar kan? Berarti kalian sudah mulai paham ya. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar memahami apa itu proses, apa itu produsen, apa itu konsumen, dan apa itu pengurai di dalam ekosistem. Oke, sekarang coba dulu rapikan duduknya, rapikan duduknya, ya. Masih semangat belajar kan? Masih semangat belajar kan? Coba dulu sekali lagi tepuk fokus ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, nah ini. Sekarang kita lihat dulu organisme hidup atau makhluk hidup yang ada dalam ekosistem. Yang pertama itu produsen. Kenapa dia dikatakan produsen? Karena dia mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya yaitu tumbuhan. Tumbuhan merupakan produsen karena dia bisa menghasilkan makanannya sendiri melalui apa? Melalui fotosintesis. Nah, selanjutnya konsumen. Konsumen tadi pemakan. Itu gambar apa? Coba lihat. Singa. Singa itu sebagai konsumen. Dia adalah sebagai pemakan. Singa makan apa? Makan daging. Kalau hewan yang memakan daging disebut dengan karnivora. Nah, jadi konsumen itu tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Jadi dia harus memakan makhluk lain, bisa tumbuhan atau bisa hewan supaya dia mendapatkan energi. Kalau tadi tumbuhan, dia bisa menghasilkan energinya sendiri melalui fotosintesis. Nah, kalau konsumen hewan atau manusia, dia tidak bisa menghasilkan energinya sendiri. Dia harus memakan makhluk lain supaya dia memiliki energi ya. Nah, kemudian selanjutnya pengurai. Sama-sama lu sebutkan pengurai. Pengurai itu apa tugas pengurai? Tugas pengurai adalah menguraikan tumbuhan atau zat hewan mati menjadi zat yang lebih sederhana. Misalkan kalau singa itu mati, dia akan diuraikan oleh bakteri atau jamur sehingga dia akan terurai. Pernah kalian melihat bangkai di ladang? Pernah kalian melihat bangkai di ladang, entah itu bangkai tikus atau bangkai yang lain? Pernah melihatnya? Pernah kan? Dia lama-kelamaan akan membusuk sendiri. Kenapa dia bisa membusuk sendiri? Karena ada bakteri atau ada jamur yang menguraikannya. Nah, hasil uraiannya nanti itu biasa menjadi kompos. Kompos menjadi zat hara untuk tumbuhan lain sehingga tumbuhan itu menjadi subur. Tumbuhannya subur, kemudian dimakan lagi oleh hewan. Kemudian hewannya ini dimakan lagi oleh hewan lain. Demikian seterusnya. Ya kan? Jadi rantai makanan ini akan berjalan terus. Sudah? Nah, coba lihat ini. Rantai makanan. Ini adalah contoh rantai makanan jalur tunggal. Produsen, apa tadi produsen? Tumbuhan. Produsen akan dimakan oleh konsumen. Konsumen akan dimakan oleh konsumen lain. Konsumen, misalkan ini, produsen dimakan oleh konsumen. Konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Kemudian konsumen tingkat 1 akan dimakan oleh konsumen tingkat 2. Nah, konsumen tingkat 2 ini, kemudian yang paling akhirnya adalah pengurai. Setelah dia mati, dia akan diuraikan. Nah, konsumen tingkat 1 itu biasanya adalah herbivora. Konsumen tingkat 1 adalah herbivora. Ada yang tahu tadi, ada yang mengingat tadi apa itu herbivora? Herbivora adalah pemakan tumbuhan. Jadi konsumen tingkat 1 itu adalah herbivora.
herbivora. Nah, konsumen tingkat 2 yang memakan herbivora biasanya adalah karnivora. Ya, konsumen tingkat 2 itu bisa karnivora atau omnivora. Apa omnivora? Iya, dia memakan daging dan juga memakan tumbuhan. Karnivora pemakan apa? Ibu tanya dulu. Apa contoh herbivora? Apa contoh herbivora? Tessa, sapi, kuda, kambing. Nah, apa contoh hewan omnivora? Singa, ayam. Omnivora, nakku. Omnivora, pemakan hewan dan tumbuhan. Iya, apa contoh hewan ya? Bebek, anjing, ayam tadi udah. Nah, sekarang contoh karnivora apa? Contoh karnivora apa? Singa, harimau, buaya. Banyak kan hewan yang buas. Biasanya karnivora itu hewan yang buas. Nah, ini adalah contoh menurut anak-anak ibu semua. Ini contoh rantai makanan di mana? Di hutan. Di hutan yang menjadi ini contohnya ya, masih banyak contoh rantai makanan lain. Produsen di hutan adalah contohnya bisa jadi rumput atau pohon, ya kan? Karena banyak tumbuhan di hutan kan, nggak hanya rumput. Nah, produsennya di sini contohnya adalah rumput dimakan oleh siapa? Kelinci. Kelinci dimakan oleh siapa? Serigala dimakan oleh serigala mati diuraikan oleh jamur atau pengurai. Nah, yang menjadi produsen sini tadi kan rumput. Konsumen tingkat 1 kelinci. Konsumen tingkat satunya adalah kelinci. Kelinci ini herbivora, omnivora, atau karnivora? Herbivora. Herbivora yaitu pemakan tumbuhan. Nah, konsumen tingkat 2, serigala. Serigala ini omnivora, karnivora, atau herbivora? Karnivora. Nah, serigala mati, dia akan diuraikan oleh jamur atau bakteri. Ini adalah contoh rantai makanan singkat yang ada di hutan. Nah, selanjutnya kalian akan membuat rantai makanan sendiri. Ini akan ibu bagi tugas supaya kalian makin paham. Kalian boleh bekerja bersama kelompoknya. Kelompoknya sudah ada ibu bagikan? Kelompoknya sudah ada ibu bagikan? Ini kelompok apa? Hutan. Ini kelompok? Ini kelompok? Sawah. Semua sudah pada posisinya? Sudah siap untuk berdiskusi, siap untuk bekerja kelompok? Oke, siap ya. Nah, sebelum ibu membagikan untuk pekerjaan kelompok kalian, kita akan ada games dulu, biar nggak tegang ya kan? Biar tidak tegang, biar segar. Coba dulu, berdiri semua, berdiri. Masih ingat kalian permainan tikus, ular, dan petani? Masih ingat? Kalau petani bagaimana? Kalau ular? Kalau tikus? Gitu ya. Nah, kalau petani melawan tikus, siapa yang menang? Tikus. Karena padinya habis dimakan tikus kan. Nah, kalau ular melawan petani, siapa yang menang? Petani. Kalau tikus melawan ular, menang adalah ular. Nah, sekarang kalian akan mempraktekkan berpasangan ya, berpasangan. Ini sepasang-sepasang, oke? Cari pasangannya. Pasanganmu ini Pino, ini pasangannya. Berhadap-hadapan, saling membelakangi maksud ibu ya, maaf ya. Saling membelakangi. Kemudian nanti kalau ibu hitung 1, 2, 3, coba peragakan hewan yang kamu inginkan.
hewan yang kamu ingin peragakan, usahakan kamu menang. Ya, usahakan kamu menang. Kalau misalkan temanmu memeragakan tikus, kamu meragakan ular, berarti kamu yang menang. Paham ya? Kalau kamu memeragakan ular, temanmu memeragakan petani, siapa yang menang? Petani. Oke, 1. Siap? Siap. 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 Siap, Bu. 1, 2, 3. Siapa yang menang? Coba tunjuk tangan. Siapa yang menang? Aku, Bu. Ada yang imbang? Siapa yang imbang? Oh, ada. Oke, kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Siapa? Sama? Masih sama? Ada yang menang 2 kali. Siapa yang udah menang 2 kali? Tessa saja. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi ini ya, terakhir ya, terakhir. 1, 2, 3. Oke ya. Nanti kita apa lagi ya? Oke, silahkan duduk. Nanti kita buat lagi ya, supaya segar saja suasananya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan bahan untuk diskusi kalian. Ibu akan membagikan bahan untuk diskusinya ya. Nah, nanti pas diskusi, perhatikan apa petunjuk yang ada di lembarnya. Jawab atau ikuti bimbingan dari LKPD-nya ya. Ikuti arahannya supaya diskusinya berjalan dengan lancar dan hasil diskusi kalian maksimal. Udah Sius? Udah siap untuk berdiskusi Sius? Oke. Siapa tadi kelompok laut? Lem guntingnya udah dibawa? Lem sama guntingnya udah? Kelompok sawah. Oh, ini kelompok sawah. Kelompok hutan. Ya, oke, dengarkan dulu ya sebelum berdiskusi. Dengarkan dulu arahan dari Ibu. Semua ke sini dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, lihat, dengar, ingat arahannya ya supaya pembelajarannya maksimal. Nah, kelompok ini silahkan, ini sudah jelas ya di lembarnya ya, di lembar kertasnya. Diskusikan dengan kelompoknya, menurut kalian bagaimana mengerjakan ini. Kan sudah ada uraiannya, jangan saling berantem karena kita semua bersaudara, bersatu, berteman. Apa Sius? Ya nanti ya, kita ikuti aja arahannya. Oke, silahkan bekerja kelompok, semua aktif. Jangan ada yang diam saja, semua harus ambil bagian ya. Oke, silahkan mulai dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Orang ini menggunting, mau menggunting. Oh, ini menuliskan. Semua berdiskusi ya, jangan ada yang diam saja, semua harus aktif. Bisa dijawab? Ini bagian menggunting. Bisa dipahami bahasanya kan? Paham kan? Bagaimana pengurutannya? Kalau ada yang susah dipahami,
Boleh bertanya sama ibu ya. Udah, Bun? Ya, kerjakanlah. Kerjakan, berdiskusi, tanyakan sama temannya. Jangan ada yang diam saja. Udah? Siapa bagian menempel ini? Rani? Ambil lemnya, Ran. Ambil lemnya, Ran, ini. Tempelkan. Biar cepat, harus bekerja sama. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh tanyakan ibu ya. Ya. Ini. Bantu. Ini nah. Ini. Apa? Oh, udah. Apa? Kerjasama semua ya. Jangan ada yang diam saja. Semua harus saling bekerja. Boleh dari sini, karena dia tidak sebagian. Biar gampang kerjasamanya. Boleh dari sini. Mungkin kalian masih kalian pakai. Diskusikan saja dulu. Waktunya masih ada ya, waktunya masih ada. Nggak usah buru-buru. Usahakan rapi, usahakan cantik. Simpan ya. Udah, bagaimana? Ini nanti gimana kalian buat?
Ya, semua berdiskusi, semua harus aktif ya. Kalian bagaimana? Ya, bermusik ya. Berarti kalian kerjasamanya bagus ya. Ya, tulis nama kelompoknya. Ya, apa nama kelompok kalian tadi ya, tulis. Nanti biar lebih gampang mengartikan. Diskusikan dulu, perhatikan dulu, jangan ada yang salah. Diskusikan kembali. Coba diskusikan kembali ya, jangan ada yang salah. Nanti saling menulis. Coba diskusikan kembali. Udah pasti jawaban kalian. Udah begitu jawaban kalian. Ini ini kan jamur. Ini adalah pengurai. Ngerti? Ngerti? Ya, mana Bun? Ini si koko ini tadi adalah si koko itu adalah kata. Oke. Kemudian Ibu periksa dulu ya. Ya. Ini ya. Coba dulu baca apa yang tulisan ini. Udah siap? Udah siap anakku? Coba diskusikan lagi dulu ya. Diskusikan dulu lagi. Udah pas belum? Ininya biar lebih gampang nanti kalian tulis put aja namanya kan nggak apa-apa. Aku. Ya, tes. Ya harus semua aktif ya. Apa? Ya, biar bisa nanti kalian baca. Ya, nanti ke depan kalau presentasi. Nanti kan maju satu persatu per kelompok. Jadi tuliskan dulu apa yang kalian ucapkan biar nanti diskusinya berjalan lancar. Tuliskan apa yang mau dituliskan dulu. Yang kira-kira susah diingat tuliskan, gitu ya.
Udah Joshua. Nanti ini siapa nanti yang membacakan? Udah dapat siapa yang membacakan hasilnya? Oke, nanti kalau ada pertanyaan jawab ya. Kenapa Radi? Biar gelap di sini. Ya biar cantik. Nggak apa-apa. Enggak semua nanti maju. Ini apa bikin? Warna putih aja. Iya, buat aja. Buat aja sesuai kreasi kalian. Iya. Kalau menurut kalian cantik setengah ya buat setengah anakku. Yang ini foto. Tadi ada gunting yang udah siapin yang dulu boleh deh. Ini ya saling berbagi ya. Ini mana Pak kalian? Joshua, nanti kapan bacakan? Siapa? Yang terjadi di Maka diperhatikan perhatikan dulu hasil diskusinya. Perhatikan dulu hasil diskusinya. Ayo waktunya 10 menit lagi ya. Udah siap? Udah didiskusikan bagaimana? Waktunya 10 menit lagi ya. Ada diskusikan lah. Nanti Ino pokoknya ini nanti sih. Bagaimana? Ya pas menurut Ino atau ada masukan gitu. Jangan
ini ya. Kalian kan ekosistem laut, ya kan? Apa ini? Lalu dimakan apa? Kan begitu. Sudah waktunya tinggal 5 menit lagi. Udah, Ini kan sisa. Yang ini tadi. Nah, sebentar ya, kita tunggu temannya ya. Sambil menunggu temannya, coba nanti lihat hasil bekas bimbingan kertasnya bersihkan. Kertasnya bersihkan. Sudah, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Ya. Iya lah, kan kecil kan memakan kecil. sedang. Boleh, apapun. Kenapa Beno? Siapa? Nanti kelompok siapa yang duluan satu ya? Kelompok kalian maju duluan ya. Bersihkan bekas bimbingannya ya nak. Bersihkan. Tetaplah jaga kebersihan.
habis ya, waktunya sudah habis. Silakan bersihkan dulu kembali mejanya. Lihat dulu sampah di bawah. Rapikan dulu kembali mejanya. Biar kita rapikan ya. Udah siap belum? Lagi. Sampah-sampahnya dibersihkan ya. Udah siap semua? Nah, mejanya sudah rapi, udah siap presentasi. Halo anakku, apa kabar? Baik. Halo anakku, apa kabar? Baik. Anakku yang baik, siap presentasi. Halo, siap presentasi, jawab siap. Siap. Halo, siap presentasi, jawab. Oke. Oke. Nah, siap ya. Kelompok yang pertama tadi disebut kelompok ini siap kalian kan? Oke, silakan maju. Kelompok yang lain dengarkan. Dengarkan. Nanti kalau misalkan ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Di sini dari sini, aku sini aja. Biar nampak semua, biar jelas. Baca dengan suara yang jelas, anakku. Dah. Ya, siapa apanya moderatornya? Ayo bacakan. Teman-teman, kami akan membacakan hasil diskusi tadi. Rantai makanan, ekosistem, daun dimakan oleh elang, elang mati diuraikan oleh jamur. Ekosistem sawah. Tunggu dulu. Dengar kalian suaranya? Oh, dengar. Kalau bisa potkan lagi ya. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang dimakan diuraikan oleh jamur. Ekosistem di hutan. Wortel dimakan oleh kelinci, kelinci dimakan oleh serigala, serigala dimakan oleh singa, singa mati diuraikan oleh jamur. Terus. Ekosistem di sungai. Alga dimakan oleh ikan, ikan dimakan oleh bangau, bangau dimakan oleh buaya, buaya mati diuraikan oleh jamur. Ekosistem di laut. Fitoplankton. Fitoplankton dimakan oleh Zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan sedang dimakan oleh ikan besar mati diuraikan oleh jamur. Ya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Jika ada yang bertanya, kami silakan. Ada yang bertanya? Enggak. Jelas? Jelas hasil diskusinya ya. Oke, berarti kelompok apa tadi kalian Oh, kelompok hutan. Kelompok hutan mantap. Tepuk tangan dulu untuk kelompok hutan. Baik, terima kasih untuk kelompok hutan. Silahkan kembali. Ini kelompok laut. Kelompok laut sekarang presentasi. Belum? Ayo, kelompok sawah. Yuk. Apa? Udah? Apa? Yang kubikin ini nggak ada yang diuraikan. Nggak apa-apa. Kan itu memang apa? Ekosistem. Iya. Nanti baca, nanti kita diskusi. Tunggu dulu. Teman-temannya udah siap mendengarkan? Udah siap kalian mendengarkan? Siap. Ya, ayo. Teman-teman, kami akan mempresentasikan diskusi kami. Nah, kami dari kelompok apa kalian? Sawah. Oke, bacakan silahkan.
Petualangan si biji kecil. Di kedalaman hujan tropis ada sebuah biji kecil bernama Bimo. Bimo terkubur dalam tanah yang subur, menunggu saat yang tepat untuk tumbuh. Setelah beberapa waktu, Bimo berkecambah dan tumbuh menjadi sebuah pohon kecil yang rindang. Daun-daunnya yang hijau segar menjadi tempat tinggal bagi banyak hewan kecil, seperti kupu-kupu indah bernama kupu-kupu yang hinggap di daun. Bimo menjadi makanan lezat bagi seekor kodok bernama Koko. Koko yang kenyang kemudian menjadi sasaran beruang seekor ular bernama Snaky. Snaky yang berhasil menangkap Koko merasa sangat puas. Namun kegembiraan Snaky tidak berlangsung lama. Seekor elang yang sedang bernama Elo terbang tinggi melihat Snaky yang sedang mencerna mangsanya. Dengan gesit, Elo menukik dan membawa Snaky ke sarangnya yang berada di puncak pohon yang tinggi. Di sarang Elo, Snaky menjadi santapan lezat. Setelah beberapa waktu, sisa-sisa tubuh Snaky jatuh ke tanah dan membusuk. Jamur kemudian mengurai sisa-sisa tubuh ular menjadi zat-zat hara yang menyuburkan tanah. Zat hara ini kemudian diserap oleh akar pohon Bimo, sehingga Bimo tumbuh semakin subur dan kuat. Oke. Saja. Kuat suaranya ya, Bon. Jawaban nomor 1. Kuat suaranya, Pak, kawannya dengar. Tuliskan rantai makanan yang terjadi pada cerita di atas. Pohon, kupu-kupu, kodok, ular, elang. Sebutkan perannya. Pohon Produsen. Enggak, pohon dimakan siapa gitu. Pohon dimakan Pohon dimakan kupu-kupu. Kupu-kupu dimakan kodok. Kodok dimakan ular. Ular dimakan elang. Tuliskanlah komponen ekosistem yang ada di cerita di atas beserta peranannya. Pohon produsen, kupu-kupu konsumen pertama, kodok konsumen kedua, ular konsumen ketiga, elang konsumen puncak. Dan jika elang mati akan diuraikan oleh jamur atau bakteri. Apa yang terjadi jika salah satu komponen hilang? Tuliskan contohnya. Jika salah satu komponen hilang, maka ada komponen yang kehilangan makanan. Dan akan ada satu komponen yang bertambah banyak dan ekosistem tidak seimbang. Contohnya, jika kodok punah, kupu-kupu akan bertambah banyak dan sementara itu ular kehilangan makanannya dan mencari mangsa lain. Ya? Silahkan mana tahu ada teman-teman yang ingin bertanya? Jika ada yang mau bertanya, silakan. Oh, Rani katanya. Silahkan Rani. Jika kodok punah, kupu-kupu akan bertambah banyak. Dan sementara itu ular kehilangan makanannya dan mencari mangsa lain. Udah puas Rani dengan jawabannya? Oke, cukup jelas. Ada lagi pertanyaan lain? Tidak ada? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok sawah. Tepuk tangan dulu yuk. Teman-teman orang itu. Ya, mana tepuk tangannya? Tepuk tangan untuk kelompok sawah. Oke, silahkan kembali ke tempatnya. Sekarang kelompok terakhir ya. Kelompok apa? Kelompok terakhir ini tadi kelompok apa? Laut. Oke, silahkan maju. Udah? Ya, ayo dengarkan temannya persentase. Ayo. Kami mempersiapkan mereka ini. Sudah, ayo. Kami mempresentasikan juara kelompok kami. Ya. Presentasikan baju orangnya. Apa yang sudah kalian kerjakan? Kami akan
Kami akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Membuat rantai makanan di laut. Membuat rantai makanan di laut. Rumput laut dimakan oleh Yang kuda. mana rumput lautnya? Rumput laut dimakan oleh kuda laut. Ya. Kuda laut dimakan oleh ikan kecil. Ya. Ikan kecil dimakan oleh ikan sedang. Ikan sedang dimakan oleh ikan besar. Ya. Saja, ada lagi? Jika ada teman-teman yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya, apa pertanyaan kalian terkait diorama yang buat ini? Tidak ada, cukup jelas. Rantai makanan yang ada di laut cukup jelas. Oke, kalau begitu berikan tepuk tangan untuk kelompok laut. Nah, semua tepuk tangan. Kenapa kalian malas tepuk tangan? Kan cantik hasil diskusinya. Oke, silahkan duduk. Ya, silahkan duduk yuk. Dan semua hasil diskusinya sudah bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, tadi ada hasil diskusi ini. Tadi ada membuat rantai makanan di berbagai ekosistem. Ini pun tadi membuat ekosistem. Bukan ya, ekosistem bukan tadi juga kalian. Oh, ekosistem ini apa tadi? Ekosistem hutan kan? Tapi nama kelompoknya sama. Ini kelompok laut membuat rantai makanan di ekosistem laut. Ya, oke, semua hasil diskusinya sudah bagus. Nah, ya, ini tadi ada pertanyaan dari kami. Bagaimana contoh jika salah satu ekosistem itu kalau satu dari organisme di rantai makanan itu hilang, misalkan tadi apa? Kalau apa tadi contohnya, Den? Kalau kodoknya hilang, nah akan lulus sini. Tepuk fokus ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Perhatikan pertanyaan Rani. Contoh bagaimana jika salah satu organismenya hilang. Misalkan tadi yang hilang adalah kodok. Tadi siapa yang memakan kodok? Ular. Siapa yang dimakan oleh kodok? Kupu-kupu. Nah, kalau kodok ini hilang, maka kupu-kupu akan semakin banyak. Kemudian ular akan kehilangan makanan. Nah, dia akan mencari mangsa lain. Kupu-kupu semakin banyak. Nah, kalau seperti itu kan tidak seimbang lagi kan? Tidak ada yang mau makan kupu-kupu, ular pun akan mati. Sebagian karena sudah tidak ada lagi makanannya. Nah, makanya semua komponen itu harus terjaga dengan baik. Jangan ada makhluk yang punah supaya ekosistemnya tetap seimbang. Maka kita harus tetap menjaga ekosistem kita, menjaga lingkungan kita, menjaga hewan-hewan, terutama hewan-hewan yang hampir punah. Nah, oke. Bagaimana perasaan kalian hari ini, belajar hari ini? Senang? Tapi ada yang lemas. Kayak mana? Udah capek belajar? Udah capek belajar? Belum kan? Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang, Bu. Ya, oke. Ibu mau tanya, ada yang kurang dipahami dari pelajaran kita hari ini? Semua cukup jelas? Oke. Ibu akan membagikan. Ini ada soal. Ibu akan bagikan, silakan kerjakan masing-masing. Supaya ibu tahu, ini betul sudah paham atau belum. Ya, silakan kerjakan masing-masing. Soalnya gampang kok, ini pilihan ganda. Jadi tidak lama mengerjakan. Ya. Kenapa? Ya, di situ saja tulis namanya, tulis jawabannya. Apa? Harus tulis mengatur, tunggu ya. Siapa ada tulisan dua? Ya, sudah. Kerjakan ya. Apa-apa.
baca nanti apa jawaban kalian. Kenapa ya? Nggak usah. Ya boleh aja lah. Tulislah namanya, dituliskan. Kelasnya tulis kelas 5. Kan kelas 5 kalian. Kerjakan, jangan ada saling mencontek ya. Ya, boleh tanda silang. Menit ya mengerjakannya ya. Kan cuma 5 soal. Waktunya tinggal 4 menit lagi. Siap? Ya. Yang sudah siap jangan diganggu temannya. Jangan diganggu temannya ya. Boleh lihat anakku, boleh silang. Ya. Ya. Ayo siapa yang belum siap lagi? Ya. Siapa lagi yang belum siap? Ya, ada lagi yang belum siap ini? Oh, satu lagi ya. Sudah, rapikan dulu yang bawah-bawahnya ini sampahnya. Rapikan kursinya guys ya. Sudah?
Ya, kembali ke kursinya masing-masing. Ini akan diperiksa ya. Ya, kembali ke kursinya masing-masing. Nah, pelajaran kita hari ini rantai makanan. Minggu depan kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan dan piramida makanan ya. Jaring-jaring makanan dan piramida makanan. Ibu harap jika kalian belum paham, misalkan masih ada yang lupa-lupa, baca lagi bukunya di rumah ya. Pelajari lagi di rumah tentang rantai makanan. Dikerjakan PR-nya ya. Oke, sebelum kita istirahat, kita bernyanyi dulu yuk. Pelajar Pancasila masih nggak lagunya? Untuk masuk pelajaran ini kita bernyanyi pelajar Pancasila ya. Semua berdiri yuk. Pelajar Pancasila 1, 2, 3 ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berharap kritis. Doa penutup pelajaran kita hari ini siapa? Siapa yang mau? Ada yang mau? Risa. Oh, tidak. Ya, buat doa. Doa penutup. Doa selesai belajar. Oh, ya. Oke, sebelum pulang nanti periksa semua alat-alatnya, jangan ada yang ketinggalan. Kalau pulang dengan tertib ya, jangan ada yang saling dorong, pulang dengan tertib. Jadi kalau berjalan di sebelah pinggir ya, sebelah kiri, oke. Demikian pelajaran kita hari ini. Selamat siang. Siang, Bu. Oke.